Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks berita. Kalau kemarin kalian sudah mempelajari tentang unsur dan struktur dari teks berita, sekarang kita akan mengetahui apa saja sih ciri kebahasaan teks berita yang membedakan dia dengan jenis teks yang lainnya. Nah, simak ya. Oke, kaidah yang pertama, dia pasti menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Apa itu kalimat langsung dan tidak langsung? Kalimat langsung itu adalah ujaran yang ditulis kembali secara apa adanya. Ciri paling utamanya adalah kalimatnya itu diapit oleh tanda kutip. Oke, kemudian kalimat tidak langsung itu adalah kalimat yang dibahasakan kembali tanpa mengurangi intinya. Oke, untuk lebih memahami, simak contoh berikut ini ya. Kalimat langsung, contohnya seperti ini. Ya, lihat tanda petik di awal dan tanda petik di akhir. Ya, itu dia. Nah, kalimat di tengah-tengah itu merupakan kalimat langsung namanya. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya kalimat tidak langsung seperti apa? Oke, kita sebagai contoh kita buat kalimat tidak langsung dari kalimat yang di atas itu ya. Oke. Ya, seperti ini, lihat, perhatikan. Soleman mengisahkan bahwa ia mulai bekerja sejak tahun 1980-an. Apa perbedaannya? Ya, betul. Perbedaannya adalah tanda kutip. Selain itu apa? Lihat di sini ada kata saya. Di sini ada kata iya. Nah, jadi seperti tadi penjelasannya, kalimat tidak langsung itu adalah kalimat yang dibahasakan kembali. Nah, kalau kita membahasakan kembali, artinya ketika di kalimat langsung menggunakan kata saya, maka di kalimat tidak langsung kita ubah menjadi iya. Oke, bisa difahami ya perbedaannya kalimat langsung dan tidak langsung. Dan kita lanjut ke kaidah yang kedua, yaitu menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental itu apa sih? Kata kerja mental itu adalah kata kerja yang mengekspresikan reaksi atau respon seseorang terhadap suatu tindakan. Contohnya seperti ini. Kata ikhlas. Nah, Soleman Ngongo mengaku ikhlas bahwa dia menjadi penjaga pintu air selama 40 tahun. Artinya dia bereaksi atau dia merespon pekerjaannya dia. Oke, contoh lainnya dia bersyukur karena bisa mendapatkan penghargaan Kalpataru. Itu juga merupakan reaksi. Nah, selanjutnya ada kata semangat. Ya, dia mendapatkan bayaran 500 rupiah per bulan. Nah, itu juga merupakan reaksi ya. Nah, mungkin ada beberapa kata yang bisa kalian pahami sebagai kata kerja mental ya. Yaitu contohnya adalah kata khawatir. Di sini ayah merasa khawatir karena anaknya belum pulang ke rumah padahal waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kemudian ada kata memikirkan, selanjutnya menolak dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat contoh kata kerja mental di internet ya. Nah, kita lanjut ke kaidah yang ketiga, yaitu menggunakan konjungsi temporal dan keterangan waktu. Apa itu? Konjungsi adalah kata hubung. Temporal itu urutan waktu. Jadi, konjungsi temporal adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Sementara keterangan waktu itu adalah kata yang menjelaskan kapan peristiwa tersebut terjadi. Contohnya itu ada kata lalu, kemudian, setelah, sejak, sebelum, semenjak, tatkala, sementara. Nah, sementara untuk keterangan waktu kapan terjadi suatu peristiwa, kalian bisa pahami ya. Contohnya misalnya seperti hari ini, kemarin, besok, sekarang, tadi, dan sebagainya. Oke, paham perbedaannya ya.
Nah, itu tadi adalah contoh konjungsi temporal dan keterangan waktu. Nah, selanjutnya kita masuk di kaidah yang terakhir, yaitu menggunakan bahasa baku. Bahasa baku ini adalah bahasa yang sesuai dengan standar kaidah bahasa Indonesia. Kalian bisa mengetahuinya dengan sering-sering membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sebagai contohnya itu ada beberapa kata di dalam buku paket kalian ya. Di halaman 14 kalian bisa lihat ada tabel di situ, ada kata baku dan ada kata tidak baku. Nah, bisa jadi perbedaan kata tidak baku dan baku ini adalah dari penggunaan huruf. Kata tidak baku itu biasanya seringkali kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita menganggap mungkin itu sebagai kata baku, tapi sebenarnya itu bukan kata baku, bisa jadi juga seperti itu. Nah, jadi tolong ya, silakan kalian simak tabelnya yang ada di halaman 14 pada buku paket kelas 8. Nah, setelah ini simak baik-baik tugas yang akan Ibu berikan lewat pesan grup ya. Oke, sampai di sini penjelasan untuk materi tentang kaidah kebahasaan teks berita. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.